Pull! Oh! Yeah! Woohoo! Halo, Assalamualaikum semuanya. Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama nanti kita akan bahas mengenai nilai buku. Yang kedua nanti kita akan bahas mengenai kebijakan dividen. Ketiga nanti kita akan bahas mengenai dividen per share, dividen payout ratio, dan dividen yield. Oke, teman-teman semuanya. Sedikit info ya, jadi mungkin sebagaimana yang kita tahu, memang setiap investasi itu memiliki resiko, baik itu investasi di saham, ataupun di obligasi, ataupun instrumen-instrumen investasi lainnya. Namun setiap resiko-resikonya tersebut itu di sini masih bisa kita minimalisir ya teman-teman semuanya. Bagaimana cara meminimalisirnya? Oke, nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana cara untuk meminimalisir resiko yang ada dalam investasi. Oke, sedikit gambaran ya teman-teman. Untuk investasi itu hampir sama saja ya seperti kalian menanam pohon. Namun di sini itu ibaratnya menanam pohonnya itu berbeda kayak gitu kan. Kalau biasanya kalian menanam pohon, nanti misalkan kayak contohnya kayak pohon mangga atau pohon apa gitu. Nah, nanti kan kalian akan dapatkan buahnya. Buahnya itu misalkan ya buah mangga atau buah apel atau buah jeruk kan kayak gitu. Nah, hampir sama sih ya, investasi itu seperti kayak menanam pohon. Nah, kalian pertama di sini menentukan dulu istilahnya tanah yang cocok untuk diinvestasikan itu seperti apa. Maksudnya di sini itu misalkan kalian itu memilih kayak gitu, perusahaan-perusahaan apa yang akan kalian ingin investasikan. Nah, kedua kalian menanam benih yang baik. Nah, maksudnya di sini kalian menempatkan investasi kalian atau dana kalian di dalam perusahaan tersebut. Nah, terus habis itu di sini membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Nah, maksudnya di sini bagaimana ya? Kalian menganalisis terus mereview terlebih dahulu, mereview kembali kayak gitu istilahnya, apakah perusahaan tersebut masih cukup layak atau tidak untuk diinvestasikan. Ya, maksudnya di sini itu sabaran melihat apakah kalau misalkan di dalam foto ini, di sini itu capture ini, di sini itu melihat tanahnya itu masih bagus atau tidak kan kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini itu ada ibaratnya menyiram. Maksudnya di sini kalau misalkan kalian nanti sudah bekerja kayak gitu, dari investasi yang kalian tanamkan, mungkin jika perusahaan tersebut masih berkinerja baik, terus habis itu memiliki prestise yang di masyarakat cukup baik kayak gitu. Nah, mungkin kalian bisa menambahkan investasinya kembali lagi. Nah, selanjutnya di sini itu ada lagi juga mulai tumbuh tunas. Nah, maksudnya di sini itu bagaimana? Nah, maksudnya misalkan dari kalian investasi gitu, mungkin di tahun pertama, kedua, tahun ketiga gitu. Nah, nanti bakalan dari investasi kalian di sini akan memberikan dividen atau laba yang dihasilkan perusahaan dari laba tersebut dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, namun di sini dari dividennya itu sekaligus sama nilai investasi yang kalian investasikan di sini itu tidak kalian ambil, namun kalian investasikan kembali lagi sehingga nanti di sini itu menghasilkan pendapatan yang lebih besar kembali lagi kepada kalian di masa mendatang. Misalnya nanti ibaratnya itu konsepnya kayak konsep compounding atau bunga berbunga kayak gitu. Bagaimana maksudnya sistem compounding nanti akan saya jelaskan kembali pada slide-slide berikutnya teman-teman. Mungkin kalau tidak pada slide-slide berikutnya, mungkin pada video-video lainnya akan saya jelaskan lagi. Nah, teman-teman, di slide selanjutnya di sini sama seperti tadi yang saya jelasin ya, investasi itu sama aja kayak seni untuk menumbuhkan uang. Ibaratnya dari dana yang kalian tanamkan, kayak gitu istilahnya. Nah, nanti di sini itu diharapkan ya akan lebih meningkat untuk bisa memberikan manfaat untuk kalian sendiri di masa mendatang, seperti itu. Nah, ini ada lagi juga ya contohnya, pakai pupuk alami biar cepat tumbuhnya, ini cuma bercanda aja, kan kayak gitu istilah teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, tadi sempat dijelaskan ya, kalau dalam berinvestasi itu memiliki resiko. Nah, bagaimana untuk meminimalisir resikonya? Baik, teman-teman semuanya. Untuk meminimalisir resiko, di sini kita bisa menggunakan dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan analisis teknikal. Nah, maksudnya ini bagaimana kalau analisis teknikal? Analisis teknikal di sini kalian membaca grafik dari harga pergerakan harga saham, dan nanti kalian akan bisa menentukan posisi di mana harga saham yang pas untuk dilakukan pembelian dan di mana harga saham yang
tepat untuk dilakukan penjualan. Dan yang kedua, di sini itu ada analisis fundamental. Nah, bedanya apa? Kalau analisis fundamental dibandingkan dengan teknikal, baik, untuk analisis fundamental, kalian menganalisis kira-kira bagaimana sih kinerja perusahaan, terus habis itu prospek perusahaan di masa mendatang, terus habis itu berapa harga yang layak untuk dilakukan pembelian, dan berapa yang harga yang layak untuk dilakukan penjualan apabila sahamnya tersebut ingin kalian jual pada masa mendatang. Baik teman-teman, untuk analisis fundamental di sini ada beberapa rasio-rasio keuangan yang harus kalian pahami. Mungkin selama beberapa potongan-potongan video selanjutnya nanti akan saya jelaskan apa itu perbedaan-perbedaan dari setiap masing-masing rasio-rasio ini. Baik, untuk analisis fundamental nanti di sini ada beberapa rasio-rasio yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama nanti kita akan bahas mengenai earning per share, price to earning ratio, price to book value, return on equity, debt to equity ratio, serta dividend yield. Oke, baik teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan book value itu? Baik, book value merupakan kekayaan bersih yang dihasilkan perusahaan di sini setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan. Jadi maksudnya bagaimana? Book value itu jadi baik, sama seperti kayak kemarin kita sempat membahas ya di dalam laporan keuangan, itu di bagian laporan neraca atau laporan posisi keuangan kan ada 3 kategori. Yang pertama itu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, di bagian ekuitas tersebut itu ini disebut sebagai nilai book value, seperti itu. Baik, teman-teman, sama ya seperti tadi yang saya jelasin, book value itu nilai dari ekuitas yang dimiliki perusahaan, seperti itu. Baik, teman-teman, jadi nilai ekuitas atau nilai modal itu sama aja untuk nilai buku ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan dari seluruh para pemegang saham, seluruh saham-sahamnya di sini digabungkan menjadi satu, dari setoran-setoran modal dari para pemegang saham, nah, digabungkan menjadi satu, itu akan menjadi nilai dari modal atau nilai dari ekuitas, seperti itu. Nah, asumsikan misalkan di sini ada PT Ada Aja, di sini memiliki modalnya itu misalkan sebanyak 100 juta rupiah. Kebetulan dia melakukan peminjaman hutang sebanyak 50 juta rupiah. Nah, kan kalau sama sesuai kayak kemarin ya di dalam video sebelumnya, di sini kita sempat bahas apabila modal ditambahin hutang itu akan mendapatkan aset atau istilahnya harta sama dengan kayak persamaan akuntansi, harta sama dengan utang ditambah modal. Harta itu aset, nah terus habis itu utang masih tetap utang atau liabilitas, modal itu ekuitas. Nah, jadi kan kalau modal ditambah utang, maka akan menjadi aset sebesar keseluruhan itu sebesar 150 juta. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu selama satu periode akuntansi atau selama 1 tahun berjalan, ternyata perusahaan dari PT Ada Aja ini di sini ternyata dia mendapatkan laba sebanyak 25 juta rupiah. Nah, berarti otomatis nanti nilai dari ekuitas perusahaan di sini kan tadi untuk nilai ekuitasnya pertama dari 100 juta ditambahin sama laba yang dihasilkan selama 1 periode berjalan, maka modal ekuitas perusahaan sebesar 125 juta rupiah. Nah, maka nilai aset terakhir perusahaan setelah ditambahkan laba otomatis bakalan berubah lagi. Nilai asetnya tadi 125 juta, ditambahin hutangnya tadi kan sebelumnya di sini sebanyak 50 juta, maka total akhir seluruh aset perusahaan dari PT Ada Aja di sini itu pada tahun berikutnya di sini sebanyak 175 juta rupiah. Seperti itu, teman-teman. Oke, itu tadi penjelasan mengenai nilai buku atau shareholder equity. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai book value per share. Oke, apa sih book value per share itu? Baik, jadi book value per share atau nilai buku per saham adalah dari total keseluruhan modal yang dimiliki perusahaan di sini dibagi-bagi lagi menjadi beberapa lembar saham. Atau biasanya kita bisa sebut itu untuk beberapa banyak jumlah lembar saham itu biasanya sebut sebagai share outstanding. Jadi sama seperti tadi yang saya jelasin ya, nilai ekuitas perusahaan seluruhnya dibagi dengan seluruh jumlah lembar saham yang dikeluarkan perusahaan atau seluruh jumlah lembar saham yang beredar yang telah dikeluarkan perusahaan atau biasa disebut sebagai book value per share atau nilai ekuitas per saham, seperti itu. Oke, jadi untuk rumusnya book value per share adalah total ekuitas dibagi sama share outstanding.
Oke, teman-teman, biar nggak kalian bingung, mungkin kita langsung masuk aja ya. Saya memberikan salah satu contoh perusahaan yang benar-benar real. Misalkan di sini ada perusahaan, saya ngambil perusahaan Mayora untuk laporan keuangan yang berakhir hingga tanggal 30 Juni tahun 2021. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk nilai ekuitas perusahaan sebesar 447.173 sekian, atau sebanyak 447 miliar 173 juta 900 sekian, 900 ribu sekian. Nah, pastikan kembali lagi untuk modal sahamnya ini satuannya di atas dalam satuan apa. Nah, kebetulan di sini itu angkanya itu disajikan dalam rupiah penuh. Nah, nanti di sini mungkin ada yang dalam bentuk jutaan rupiah atau mungkin dalam bentuk ribuan rupiah. Nah, nanti tolong disesuaikan kembali lagi. Kayak gitu. Nah, kebetulan untuk di sini untuk nilai modal perusahaan sebesar tadi 447.173 sekian ini. Oke, kita tulis ya biar agar lebih gampang. 447.173 994.500 rupiah. Nah, angka yang 447.173.994 ini disebut sebagai nilai buku perusahaan atau nilai ekuitas atau nilai buku perusahaan dari perusahaan Mayora hingga berakhir pada laporan keuangan bulan Juni tahun 2021. Di sini saya mengambil contoh untuk laporan keuangan dari Mayora. Untuk video ini saya buat untuk hingga pada bulan Juni tahun 2021 ya, untuk laporan keuangannya teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mendapatkan ya nilai bukunya sejumlah sekian. Nah, lalu bagaimana kalau kita pengen mencari book value per share atau nilai buku per saham perusahaan? Gampang, caranya nanti kalian bisa melihat di catatan dari modal saham perusahaan. Nah, di sini catatan untuk nilai, kan kalau untuk nilai buku itu rumusnya dari jumlah seluruh ekuitas yang dimiliki perusahaan dibagi dengan share outstanding atau jumlah lembar saham yang beredar. Nah, untuk yang jumlah share outstanding nanti kalian bisa lihat di catatan dari setiap masing-masing laporan keuangan yang kalian bisa cari, yang akan kalian cari. Kebetulan di sini saya perusahaan Mayora untuk modal saham, untuk saya melihat share outstanding-nya itu saya bisa melihat di catatan 21. Oke, kita buka ya di catatan 21. Nah, ini saya sudah menemukan di catatan 21 di sini. Wah, kok ada dua ini, nama pemegang sahamnya bla 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 ini sama yang ini juga sama nama pemegang sahamnya. Nah, pastikan kembali lagi ya, jangan sampai kalian salah memasukkan. Nah, yang ini untuk periode berakhir 31 Desember tahun 2020. Nah, kebetulan kan saya di sini itu untuk laporan keuangan yang update terakhirnya itu pada tanggal bulan Juni tahun 2021. Nah, berarti yang saya gunakan itu laporan yang ini. 30 Juni tahun 2021, di sini jumlah share outstanding-nya itu kita bisa lihat di bagian jumlah saham atau number of share di sini. Nah, di sini itu sebesar 22 sekian ini, 22 miliar 358 juta sekian. Nah, berarti nanti kita bagi dengan 22 358 699 725. Maka akan didapatkan hasilnya sebesar maka akan didapatkan hasilnya sebesar nilai buku perusahaan sebesar Rp20 per lembar saham. Nah, berarti book value per share dari perusahaan Mayora di sini setelah saya hitung hingga tanggal 30 Juni tahun 2021 sebesar Rp20 per lembar saham. Nah, lalu bagaimana dengan harga saham perusahaan Mayora hingga terakhir video ini dibuat, teman-teman? Harga saham perusahaan Mayora di sini berada pada kisaran Rp2.200 per lembar saham. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk perusahaan Mayora di sini itu untuk harga sahamnya itu sebesar Rp2.200 per lembar saham. Nah, teman-teman, dari sini kan kita bisa lihat untuk harga saham Mayora tadi sebesar Rp2.200 per lembar saham, sedangkan nilai bukunya sebesar Rp20 per lembar saham. Nah, maka dapat diasumsikan berarti di sini untuk saham Mayora itu harga sahamnya saat ini berada di atas dari nilai buku. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman untuk nilai buku perusahaan dengan harga saham itu berbeda ya, teman-teman. Jadi ya, kan tadi kita sudah ngambil contoh untuk perusahaan Mayora, nilai buku itu nilai dari keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan setelah dikurangi dengan hutang-hutang yang dimiliki perusahaan, terus dibagi dengan jumlah seluruh lembar saham yang beredar. Nah, sedangkan kalau nilai saham itu di sini tuh, atau harga saham di sini tuh dari total dari nilai buku ditambahin sama ekspektasi dari prospek perusahaan yang diharapkan oleh investor, seperti itu. Nah, biasanya disebutnya itu kalau nilai
nilai dari harga saham di sini dikali dengan jumlah seluruh lembar saham yang beredar itu disebut sebagai nilai pasar atau biasanya disebut sebagai market capitalization seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, jadi walaupun kalian misalkan di sini hanya memiliki selembar dari seluruh jutaan lembar saham yang dimiliki perusahaan, nah tetap sama aja di sini itu kalian itu sebagai salah satu dari pemilik saham dari beberapa pemegang saham dari perusahaan tersebut ya, walaupun misalkan di sini persentase kepemilikan kalian itu sebesar 0,00000 sekian 1% dari seluruh jumlah lembar saham yang telah diterbitkan perusahaan. Nah, tadi kan kita bisa lihat ya untuk seluruh jumlah lembar saham yang diterbitkan perusahaan itu disebutnya sebagai share outstanding seperti itu. Halo teman-teman semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai dividen, kebijakan dividen, terus habis itu apa itu dividen payout ratio, dividen yield, serta dividen per share. Baik teman-teman, jadi dividen itu merupakan bagian laba yang harus diberikan dari perusahaan. Apabila perusahaan mendapatkan laba, di sini harus diberikan kepada para pemegang saham yang sudah memiliki saham perseroan atau perusahaan di sini hingga pada tanggal tertentu. Baik, selain dari itu di sini untuk dividen itu nanti setiap dari para pemegang saham ini bakalan dapatkan dividen sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing ya. Misalkan di sini sebagai contoh Mas Alan memiliki sahamnya Bank BCA, misalkan di sini sebanyak 200 lembar saham, ya berarti nanti di sini setiap lembar saham Mas Alan miliki tersebut akan diberikan besaran dividen sesuai dengan kesepakatan pada saat rapat umum pemegang saham. Nah, apalagi sih itu rapat umum pemegang saham? Baik, nanti kita akan jelaskan bersama-sama. Oke, selain dari situ di sini mungkin bisa jadi juga ya teman-teman untuk setiap perusahaan di sini ada yang mungkin bisa membagikan dividen, namun ada juga beberapa perusahaan yang tidak membagikan dividen. Nah, di sini untuk perusahaan yang tidak membagikan dividen bisa menjadi dua hal. Sebab yang pertama di sini bisa jadi karena perusahaan tersebut ingin mendapatkan laba yang sudah didapatkan di tahun sebelumnya di sini digunakan kembali lagi untuk sebagai modal kembali sehingga bisa digunakan untuk ekspansi usaha. Nah, biasanya kalau untuk digunakan kembali lagi itu biasanya disebut sebagai di dalam akun laporan keuangan, di sini di bagian laporan raca itu atau laporan perubahan laporan posisi keuangan perusahaan ini disebutnya sebagai laba ditahan. Nah, bisa jadi dalam hal kedua di sini itu perusahaan tersebut itu mengalami kerugian sehingga perusahaan tersebut tidak membagikan dividen. Nah, di sini sama seperti tadi yang saya jelasin, di sini itu perusahaan itu kalau membagikan dividen itu biasanya pasti akan ditentukan terlebih dahulu melalui rapat umum pemegang saham. Oke, selanjutnya di sini otomatis juga kalau setiap perusahaan yang membagikan dividen pasti bakalan mempengaruhi sama laporan arus kas perusahaan. Kenapa di sini bisa mempengaruhi arus kas perusahaan? Asumsinya kan tadi perusahaan selama 1 tahun periode berjalan, di sini otomatis perusahaan ini kan biasanya tadi mendapatkan laba. Nah, laba tersebut kalau misalkan tadi digunakan sebagai ini, labanya tersebut disimpan dalam bentuk laba ditahan, otomatis kan nanti di sini kalau digunakan dalam laba ditahan kan bisa digunakan kembali lagi untuk ekspansi usaha. Nah, namun kalau misalkan dibagikan dalam bentuk dividen, berarti kan ada posisi perubahan atau posisi pengeluaran kas yang harus dikeluarkan perusahaan sehingga di sini harus dibagikan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham. Oke, teman-teman, untuk jenis dividen di sini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama nanti di sini ada dividen tunai. Nah, dividen tunai ini dividen yang dibagikan dalam bentuk uang tunai atau uang cash dari setiap saham yang dimiliki para pemegang saham perusahaan tersebut. Nah, dan yang kedua di sini ada yang disebut sebagai share dividen atau dividen yang dibagikan dalam bentuk saham. Nah, biasanya sih kalau para investor itu sangat senang sekali kalau misalkan perusahaan tersebut membagikan dividennya itu dalam bentuk uang tunai, kayak gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya jenis dividen apabila dibagikan berdasarkan waktunya sama terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, di sini ada dividen interim. Apa sih dividen interim itu? Baik, di sini dividen interim merupakan dividen yang dibagikan oleh para
perusahaan di sini kepada para pemegang saham di sini dibagikan sebelum tahun buku perusahaan berakhir. Maksudnya di sini bagaimana? Misalkan sebagai contoh seperti ini. Nah, ini kan pada saat video ini saya buat di sini dividen maksudnya di sini pada saat video ini saya buat di sini saya membuat itu pada bulan Agustus tahun 2021. Nah, berarti di sini kan untuk tahun 2021 kan di sini sudah berlangsung antara bulan Januari hingga bulan Agustus. Nah, misalkan di sini itu kan berarti kan kalau hingga akhir tahun 2021 kan berarti kan di sini itu istilahnya nah, teman-teman kan kalau misalkan perusahaan di sini kan untuk satu periode tahun buku berjalan perusahaan itu kan dari bulan Januari sampai bulan Desember ini ya kan teman-teman semuanya. Nah, namun di sini kan sama seperti tadi yang saya jelasin, video saya buat di bulan Agustus tahun 2021 ini. Dan berarti kan dari bulan Januari sampai 2 bulan Agustus di sini kan sudah berlangsung berjalan selama beberapa bulan kan ya kan gitu, sekitar 8 bulan. Nah, berarti kan selama dari bulan Januari sampai Agustus berarti perusahaan telah beroperasi, biasanya kan pasti perusahaan mendapatkan laba kan. Nah, kalau misalkan di sini perusahaan yang membagikan dividen di bulan September atau Oktober atau November, nah di sini berarti dividen yang sudah diberikan perusahaan di sini untuk operasional, misalkan di bulan Oktober perusahaan bagikan dividen kayak gitu. Nah, berarti di sini asumsinya perusahaan tersebut sudah menjalani kegiatan operasi di tahun 2021 dari bulan Januari sampai bulan September. Nah, berarti di sini kegiatan usaha bulan Januari sampai bulan September di sini kan otomatis perusahaan bisa aja mendapatkan laba, bisa mendapatkan kerugian. Nah, apabila mendapatkan laba terus dibuatkan kesepakatan dengan para pemegang saham akan bagikan dividen, berarti nanti di sini dividen yang dibagikan perusahaan untuk tahun buku bulan Januari sampai bulan September yang akan dibagikan di bulan Oktober. Seperti itu, teman-teman. Baik, jadi untuk dividen interim itu dividen yang dibagikan perusahaan sebelum tahun buku perusahaan berakhir. Nah, biasanya ini untuk dividen interim itu dividen yang dibagikan antara bulan Agustus sampai dengan bulan Februari. Maksudnya dari bulan Agustus sampai dengan bulan Maret. Nah, apabila dividen yang dibagikan antara bulan April hingga dengan sampai bulan Agustus, nah itu nanti disebut sebagai dividen final. Apa maksudnya dividen final? Dividen final adalah seluruh total dividen yang akan dibagikan perusahaan namun sudah dikurangi dengan selisih dividen dari interim. Oke, mungkin biar nggak kalian bingung, kita langsung masuk aja ya ke contoh ya. Bagaimana sih perbedaan antara dividen interim dan dividen final? Nah, teman-teman, ini saya masih sama ya, mengambil contoh kayak tadi perusahaan Mayora. Di sini hingga bulan Agustus tahun 2021, setelah kalian buka aplikasi RTI Bisnis, terus habis itu kalian search di bagian ini, terus habis itu kalian masukkan kode sahamnya. Nah, kebetulan di sini perusahaan Mayora dengan kode saham MYOR. Nah, terus nanti setelah itu kalian geser sampai ketemu corporate action. Nah, setelah kalian mendapatkan corporate action, nah, nanti di sini ada tombol untuk dividen atau stock split atau rapat umum pemegang saham. Nah, di sini saya ingin mencari di bagian dividen. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman untuk dividen. Di sini perusahaan untuk perusahaan Mayora, di sini kita bisa lihat pembagian dividennya berlangsung 1 tahun sekali. Ini ada yang tahun 2017, tahun 2018, kan kayak gitu. Terus tahun 2019, tahun 2020. Nah, kalau misalkan asumsikan di sini perusahaan membagikan dividennya setahun sekali, nah itu biasanya disebut sebagai dividen final. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan bagikan dividennya cuma hanya 1 tahun sekali, nah itu disebut sebagai perusahaannya tersebut membagikan dividen final. Nah, teman-teman, saya ngambil contoh lagi ya, salah satunya lagi di sini saya ngambil contoh United Tractor. Di sini itu dengan kode saham UNTR. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman dari slide di sini itu perusahaan membagikan dividennya 2 tahun sekali ya. Untuk tahun 2017-nya di sini ada tahunnya 2 kali, tahun 2018 juga sama 2 kali juga di situ. Di sini kita bisa lihat untuk 2018-nya ada yang membagikan di bulan Oktober tahun
4 Oktober tahun 2018, ada di bulan April tahun 2018. Nah, berarti kan sama seperti tadi. Nah, berarti kan kalau tadi kan di sini kita sudah menjelaskan ya teman-teman, kalau misalkan dividen yang dibagikan antara bulan Oktober ke atas sampai dengan bulan Maret, nah itu disebut sebagai dividen interim. Nah, jadi nanti di sini saya tandain ya untuk warnanya itu, misalkan untuk dividen interim tintanya berwarna biru. Nah, berarti ini disebut sebagai dividen interim. Bentar. Ini yang saya tingkarin berwarna biru. Nah, ini itu disebut sebagai dividen interim. Nah, lalu bagaimana kalau yang misalkan disebut sebagai dividen final? Baik, dividen final itu dibagikan antara bulan April sampai dengan bulan Agustus. Nah, berarti di sini dari contoh perusahaan United Tractor di sini untuk dividen interimnya, dividen final, maaf, peralat maksudnya untuk dividen final itu di sini di bulan April di sini. Berarti yang ini yang saya tandain berwarna hijau. Nah, di sini yang berwarna hijau dividen final. Nah, ini berarti dividen final perusahaan United Tractor di sini itu sebesar Rp828 per lembar saham. Nah, sedangkan kalau dividen interim perusahaan United Tractor di sini itu yang tadi saya berikan warna biru. Nah, berarti untuk dividen interim perusahaan United Tractor di sini itu sebesar Rp365. Nah, pastikan kembali lagi ya kalian jangan sampai salah menghafal apa bedanya antara dividen final dan dividen interim. Jadi nanti di sini mungkin saja ada beberapa perusahaan yang membagikan dividennya dalam 1 tahun sekali, atau ada yang dalam 1 tahun 2 kali. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, berarti tadi di sini kita bisa lihat ya untuk yang warna biru ini tadi di sini itu dividen interim. Nah, ini untuk dividen interim yang berwarna biru sebesar 365. Nah, lalu berapa sih nilai kalau untuk dividen final, karena kalau misalkan perusahaan di sini membagi dividennya dalam 1 tahun 2 kali, nah berarti untuk dividen finalnya itu gampang aja teman-teman ya, nanti tinggal kalian hitung 365 ini ditambahin sama 828. Mungkin saya hitung ya. Di sini saya mencoba pakai kalkulator. Bentar. 365 ditambahin 828. Di sini kita bisa lihat ya tadi itu untuk dividen final sama interimnya, ini kan untuk yang dividen interim itu yang 365 ini teman-teman. Yang maaf, bentar. Yang untuk dividen interim 365 dan dividen finalnya itu 828. Nah, berarti kalau misalkan perusahaan bagi dua kayak gini, nah untuk dividen finalnya itu tambahkan dengan jumlah dividen interim sebelumnya, seperti itu. Nah, berarti di sini itu untuk dividen final sama dividen interim didapatkan perusahaan United Tractor membagikan dividen untuk tahun buku tadi, untuk tahun buku di tahun 2018 ini, yang tadi kan di sini kan karena sudah dibagikan sebagian dividennya di tahun 2018 dan sebagian lagi baru di tahun 2019 gitu. Nah, berarti untuk tahun buku 2018 total dividen yang dibagikan perusahaan di sini tuh sebesar 1.193. Namun sudah dibagikan dividen sebelumnya itu sebanyak Rp365. Dan ini sisanya tuh sebesar 828. Baik ya teman-teman, jadi kalau dividen di sini itu dibagikan nanti sesuai dengan kesepakatan dari para pemegang saham. Nah, biasanya nanti dari seluruh para pemegang saham di sini akan dipanggil oleh perusahaan. Nanti di sini setelah dipanggil oleh dipanggil oleh perusahaan, nanti akan diadakan rapat umum pemegang saham. Nah, nanti di dalam rapat umum pemegang saham ini nanti akan diambil keputusan apakah bagaimana komisaris atau direksi dari perusahaan ini apakah masih tetap digunakan atau diganti, seperti itu. Nah, terus habis itu apakah perusahaan di tahun berjalan bakalan bagikan dividen atau tidak, atau misalkan perusahaan punya aksi korporasi atau ingin melakukan
kegiatan-kegiatan lain. Maksudnya aksi korporasi itu kegiatan-kegiatan lain ya. Misalkan sebagai contoh akuisisi. Maksudnya akuisisi ini dia ingin membeli perusahaan lainnya lagi sehingga kinerja perusahaannya di sini diharapkan lebih besar lagi di masa mendatang. Akuisisi itu membeli perusahaan yang lain ya, teman-teman, seperti itu. Nah, biasanya nanti setiap para pemegang saham yang sudah memiliki saham perusahaan bisa untuk hadir dalam RUPS. Walaupun saham yang sudah dimiliki, saham yang kamu miliki dari perusahaan tersebut, walaupun cuma 1 lembar, kamu bisa untuk menghadiri rapat umum pemegang saham seperti itu. Jadi untuk rapat umum pemegang saham itu atau RUPS itu bukan singkatan dari rapat umum pemegang susu ya, tetapi rapat umum pemegang saham. Ini cuma bercanda aja ya. Ini terus habis itu, nah ini yang sebenarnya yang sangat disenengin banget, apalagi khususnya mahasiswa. Saya agak lupa ya kalau misalkan di sini tuh perusahaan-perusahaan paling dekat di mana kalau untuk di wilayah Cirebon. Namun kalau misalkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jakarta kayak gitu atau di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, kalau misalkan di sini mereka itu memiliki saham perusahaan, nah biasanya mereka itu juga cukup mengincar pada saat rapat umum pemegang saham ini ya. Biasanya nanti pada saat rapat umum pemegang saham, satu, selain ada acara-acara kegiatan ini membuat keputusan, kedua nanti juga pada saat RUPS di sini pulangnya itu pasti bakalan diberikan souvenir yang cukup menarik oleh perusahaan. Dan di sini yang tentunya juga biasanya terjadi pada saat siang hari, otomatis juga dapat 1 porsi makan siang gratis. Seperti itu teman-teman. Ini bener loh ya, real kayak gitu. Pasti bakalan ada rapat umum pemegang saham, mendapatkan tadi itu istilahnya makan siang gratis, terus habis itu sama pulang mendapatkan souvenir. Nah, teman-teman, tadi selain menentukan istilahnya keputusan dividen atau keputusan kebijakan perusahaan, nah sama seperti tadi yang saya bilang, di sini bisa aja untuk memilih komisaris ataupun direksi ataupun jajaran-jajaran yang ada di perusahaan tersebut. Nah, biasanya di sini yang menentukan itu pemegang saham perusahaan seperti itu. Semakin besar porsi kepemilikan saham di perusahaan, nah dia semakin berhak untuk menentukan siapakah dewan komisaris, siapakah dewan direksi dari perusahaan. Apa sih itu perbedaan dewan komisaris sama dewan direksi? Mungkin kalian bisa searching kembali lagi saja ya di internet kayak gitu, apa perbedaan antara dewan komisaris dan dewan direksi seperti itu. Nah, teman-teman, tadi kan di dalam beberapa menit sebelumnya kan tadi saya sempat menjelaskan ya, dividen di perusahaan di sini ada yang membagikan dividennya hanya setahun sekali, ada yang dalam membagikan dividennya perusahaan tersebut setahun 2 kali, atau biasa kita sebut antara dividen final dan dividen interim. Nah, jadi dan ada juga yang perusahaan yang nggak membagikan dividennya sama sekali kepada para pemegang saham. Nah, ini kebetulan misalkan sebagai contoh ada ya, misalkan Mbak Putri misalkan kayak gitu. Di sini Mbak Putri di sini itu misalkan ini Mas Alan di sini sebagai pemegang saham dari usahanya Mbak Putri kan gitu. Mbak Putri di sini sebagai direksi kayak gitu, direksi dari Maltek kayak gitu istilahnya. Di sini kebetulan wartegnya Mbak Putri di sini pengen menjadi Maltek kayak gitu istilahnya. Nah, terus Mbak Putri itu bilang kayak gitu, sebentar lagi warteg saya akan menjadi Maltek, makanya dividen kamu saya tunda dulu ya. Untuk tahun ini nggak saya bagikan dividen seperti itu. Nah, sama seperti tadi yang saya bilang ya, bisa jadi 2 kalau perusahaan yang membagikan ada yang nggak membagikan dividen atau jarang membagikan dividen. Yang pertama, perusahaan tersebut mengalami kerugian, atau kedua, di sini perusahaan tersebut tidak membagikan dividen. Itu bisa jadi di sini itu karena masih membutuhkan dana untuk ekspansi usaha seperti itu teman-teman. Asumsinya kalau perusahaan yang nggak membagikan dividen itu di sini itu ibaratnya perusahaan tersebut kan harusnya membagikan dividen, namun dividennya itu ibaratnya kayak diminum sendiri semakin gemuk terus habis itu ya ibaratnya kayak perah sendiri, minum sendiri, dan habis itu ya sehingga diharapkan di masa mendatang itu semakin besar kayak gitu. Dan otomatis di sini ya memberikan keuntungan juga sih biasanya sih bagi investor. Kalau misalkan beberapa perusahaan yang nggak membagikan dividen, biasanya otomatis harga sahamnya itu juga cenderung melambung cukup tinggi juga di masa mendatang seperti itu. Ini hampir mirip kayak saya ya gitu, yang kurus nggak bercanda teman-teman, tapi emang mirip sih dengan kayak gitu itu ya. Oke, di sini sama seperti tadi yang saya jelasin ya, untuk perusahaan begitu itu bisa jadi aja tidak membagikan dividen seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman,
faktor-faktor apa saja sih perusahaan di sini itu tidak membagikan dividen? Baik, yang pertama di sini tergantung dari likuiditas perusahaan. Apakah perusahaannya tersebut memiliki kas berlebih atau tidak? Nah, kalau misalkan di sini perusahaannya memiliki kas berlebih, nah biasanya di sini itu kalau misalkan memiliki kas berlebih atau cadangan uang berlebih, otomatis biasanya nanti perusahaan di sini bakalan bagikan dividen. Nah, asumsinya misalkan di sini perusahaan itu memiliki kas berlebih sebanyak 200 miliar rupiah. Nah, terus 100 miliar rupiah dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, berarti kan di sini kas perusahaan masih sisa 100 miliar rupiah lagi kan, teman-teman. Nah, berarti kan di sini kalau misalkan memiliki kas berlebih seperti itu, biasanya perusahaan masih bisa untuk ekspansi usaha. Makanya di sini tergantung kas yang dimiliki perusahaan ini ada cukup banyak atau tidak. Nah, kalau tidak, misalkan sebagai contoh kas perusahaan cuma sisa 100 miliar rupiah. Nah, terus habis itu ternyata di sini perusahaannya istilahnya tidak mencukupi dananya untuk ekspansi usaha. Nah, kebetulan tahun ini juga perusahaan itu harus membagikan dividen. Nah, mau nggak mau kan berarti perusahaan tidak membagikan dividen tahun ini dan dividen itu digunakan untuk ekspansi usaha seperti itu. Nah, sama seperti tadi yang saya bilang ya, di sini tergantung perusahaan tersebut punya rencana nggak untuk membangun atau ekspansi usaha atau untuk belanja modal kayak gitu istilahnya. Nah, kalau misalkan punya rencana untuk belanja modal, biasanya ya perusahaan itu bakalan menahan dividennya. Bisa jadi aja mungkin di sini dividennya ada yang dibagikan menyeluruh, ada yang dividennya dibagikan sebagian, atau dividennya dibagikan ya seluruhnya seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai dividen payout ratio. Jadi, apa sih maksudnya dividen payout ratio itu? Jumlah besaran dividen terhadap laba yang dihasilkan perusahaan itu seberapa besar sih dividen yang dibagikan perusahaan jika dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Nah, biasanya ini untuk menentukan kebijakan dividen payout ratio ini cukup alot banget ya, teman-teman, pada saat rapat umum pemegang saham. Biasanya nanti di sini ya, para pemegang saham terbesar yang bakalan menentukan kayak gitu istilahnya, berapa besar sih dividen itu akan dibagikan dibandingkan dengan laba yang dihasilkan perusahaan di tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, siapa aja sih yang menggunakan dari rasio dividen payout ratio ini? Oke, yang pertama di sini ada investor. Nah, biasanya investor di sini mengharapkan itu rasio dari dividen payout ratio ini tuh cukup tinggi. Kenapa? Karena di sini kalau rasio dari dividen payout ratio-nya cukup tinggi, otomatis juga dividen yang dibagikan kepada para investor juga cukup besar, seperti itu. Nah, di sini yang kedua ada lagi juga investor yang memegang saham perusahaan tersebut untuk yang jangka pendek. Nah, biasanya di sini mereka juga cukup senang kayak gitu kalau misalkan perusahaan bagikan dividennya itu, apalagi dengan rasio dividen payout ratio-nya di sini cukup tinggi. Nah, pasti biasanya di sini tuh menjelang harga terakhir pembagian dividen di sini itu otomatis ya para pemegang saham dari perusahaan di sini bakalan mendapatkan harga saham dari perusahaan tersebut itu menjelang pembagian dividen itu cukup tinggi, teman-teman, kayak gitu. Dan yang terakhir di sini manajemen perusahaan. Nah, biasanya di sini untuk para manajemen perusahaan, biasanya pada saat rapat umum pemegang saham dia bakalan menjelaskan terlebih dahulu kepada para investor kayak gitu istilahnya. Ini loh Bapak dan Ibu, untuk di tahun mendatang kami ingin melakukan ekspansi usaha. Nah, biasanya kan kalau misalkan untuk melakukan ekspansi usaha, otomatis ya dividen yang dibagikan itu porsinya pasti pada saat ini tuh bisa kecil, bisa jadi aja tidak membagikan dividen juga. Nah, namun kalau misalkan di sini di masa mendatang manajemen perusahaan menjelaskan dia tidak membutuhkan dana untuk ekspansi usaha, nah biasanya laba yang dihasilkan di tahun sebelumnya itu bakalan dibagikan seluruhnya dalam bentuk dividen, atau porsinya itu lebih besar, namun sebagiannya lagi disimpan di dalam laba ditahan, seperti itu. Porsi yang kecilnya disimpan di laba ditahan, seperti itu, teman-teman. Oke, tadi kan di sini kita sempat ngejelasin ya, teman-teman, istilahnya tanggal pembagian dividen. Sama sih ya, teman-teman, seperti kayak tadi sebelumnya di beberapa menit lalu saya sempat menjelaskan, teman-teman, istilahnya nah, teman-teman, ini saya ngambil contoh ya, salah satu perusahaannya itu Metropolitan Land. Di sini itu perusahaan Metropolitan Land merupakan perusahaan yang bergerak di sektor properti dan istilahnya hotel dan restoran dan segala macam penyewaan properti, dan perusahaan yang bergerak di sektor properti, menjual properti seperti itu. Mungkin salah satu produk hotelnya itu mungkin kalian bisa kenal Medland Hotel yang berada di Cirebon, atau hotel-hotel Horizon yang berada di beberapa wilayah yang ada di Indonesia.
Salah satu ini perusahaannya itu dari perusahaan Metropolitan Land yang memiliki lisensi untuk untuk produk dari hotel tersebut tadi. Nah, terus habis itu di sini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk Metropolitan Land di sini itu dia membagikan dividen terakhir di sini itu tanggal 22 Juni tahun 2021. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, pembagian dividennya tanggal 22 Juni sebesar 7,11 rupiah per lembar saham. Nah, kalau misalkan di sini kalian memiliki 500 lembar saham, ya sudah, berarti nanti tinggal dikali aja 7,11 lembar saham dikali 500 lembar saham, seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kalian ingin mendapatkan dividen perusahaan, usahakan di sini sebelum tanggal 22 Juni di sini tuh, atau sebelum pada tanggal cum date perusahaan di sini tuh kalian sudah memiliki saham perusahaan lah. Jadi kalau misalkan kalian ingin membeli saham perusahaan Metropolitan Land di sini, terus habis itu di sini kalian ingin mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut, usahakan sebelum tanggal cum date-nya di sini tanggal 22 Juni di sini, sebelum tanggal tersebut kalian sudah harus memiliki saham perusahaan. Nah, lalu bagaimana Pak kalau misalkan saya memiliki saham perusahaannya di sini pada tanggal 23. Nah, otomatis kalau misalkan kalian memiliki saham perusahaannya tersebut pada tanggal 23, nah otomatis ya di sini itu ya kalian itu tidak bakalan mendapatkan dividen perusahaan, begitu istilahnya. Karena di sini kalau tanggal 23 itu tanggal ex-date atau tanggal yang setelah pembagian dividen. Tanggal setelah pembagian dividen ini berarti ya kalian itu tidak bakalan mendapatkan dividen dari perusahaan, kayak gitu. Sebenarnya bisa sih kalau kalian mau mendapatkan dividen perusahaan tersebut kalau misalkan kalian baru membeli tanggal 23, namun di sini di tahun mendatang baru kalian akan mendapatkan dividen perusahaan tersebut, kayak gitu ya. Kalau misalkan di tahun mendatang perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Nah, jadi usahakan sebelum tanggal cum date tersebut kalian memiliki saham perusahaan jika ingin mendapatkan dividen perusahaan. Namun kalau misalkan di sini kalian baru membeli setelah tanggal cum date atau biasanya kita sebut sebagai tanggal ex date, nah otomatis di sini ya kalian tidak bakalan mendapatkan dividen perusahaan. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke teman-teman, untuk rasio dari dividen payout ratio ini rumusnya bisa kita cari itu dari nilai dividen yang dibagikan perusahaan itu dibandingkan terhadap atau diproyeksikan terhadap laba yang dihasilkan perusahaan, atau biasanya disebut sebagai earning after tax, seperti itu. Mungkin kita bisa langsung ambil contoh ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa membuka website idx.co.id. Nah, setelah kalian buka website idx.co.id, nanti bakalan muncul, terus habis itu nanti di bagian dashboard-nya ini, terus nanti kalian klik perusahaan tercatat, terus habis itu tinggal kalian klik keterbukaan informasi. Nah, di bagian keterbukaan informasi di sini, terus habis itu nanti tinggal kalian masukin kode saham perusahaannya. Misalkan di sini saya mencari kode saham MTLA. Nah, terus habis itu saya klik search. Nah, setelah saya klik search, di sini tuh biasanya nanti kita bakalan mencari berapa sih besaran dari dividen per share perusahaan, kayak gitu. Nah, gampang aja teman-teman semuanya. Mungkin nanti kalian bisa mencari di sini. Nah, risalah rapat umum pemegang saham, atau bisa dicari di bagian bukti iklan hasil umum rapat pemegang saham. Nah, mungkin saya bakalan mencari di bagian ini ya, bukti iklan rapat umum pemegang saham. Oke, teman-teman, kebetulan di sini setelah saya download, ternyata untuk perusahaan Medline di sini itu dia mempublikasikan hasil dari rapat umum pemegang sahamnya ini tadi, hasil dari RUPS-nya di sini hanya melalui website perusahaan. Nah, bisa jadi aja mungkin beberapa perusahaan di sini menerbitkan melalui media massa, baik itu koran atau media elektronik lainnya. Untuk perusahaan di sini tuh menerbitkannya melalui website perseroan. Di sini ternyata diringkas bahwa kegiatan-kegiatannya tersebut di sini. Nah, di sini dijelasin A. Menyetujui penggunaan laba bersih perusahaan untuk tahun buku sebesar sekian ini, 54 miliar sekian, atau sebesar 20% dari laba bersih dibagikan dalam bentuk dividen tunai. Nah, berarti di sini ini udah ada persentasenya ya, kan 54 sekian. Berarti 54 miliar sekian ini dibagikan untuk dividen tunai kepada para pemegang saham. Nah, biasanya kan tadi kan kita untuk mencari rumus dari dividen payout ratio itu kan total dividen dibagi dengan net income atau earning atau after tax perusahaan. Nah, benar nggak sih ini sebesar 54 miliar sekian ini sebesar 20% dari laba yang dihasilkan perusahaan? Oke, simpel saja, nanti tinggal kita cari ya, kayak gitu istilahnya di website perusahaan. Di sini di bagian
masih sama di kayak kemarin di bagian ini perusahaan tercatat, terus habis itu di bagian laporan keuangan dan tahunan. Nah, mungkin nanti teman-teman ada yang di bagian hasil RUPS-nya itu sudah ada hasil besaran labanya ya. Nah, namun kalau tidak dapat besaran labanya, nanti tinggal kalian cari aja di laporan keuangan perusahaan, kayak gitu istilahnya. Nah, tinggal disesuaikan cara mencarinya kayak kemarin ya, mungkin bisa di flashback kembali lagi di video sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk laporan keuangan di tahun 2020. Oke, untuk Metropolitan Land di sini itu total laba bersihnya. Oke, di sini kita bisa lihat laba tahun berjalan 286.307. 286.307. Nah, cek kembali lagi satuannya di atas dalam apa. Nah, di sini satuannya itu dalam jutaan rupiah. Nah, berarti kalau dalam jutaan rupiah kita tambahkan nolnya itu kalau dalam juta kan berarti 6 kali. Itu 23, itu 23. Nah, ini tadi untuk laba di tahun. Nah, biasanya teman-teman selain dari publikasi persetujuan penggunaan laba bersih di dalam ringkasan desa RUPS itu ada beberapa isi-isi lainnya, diantaranya ada persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan, atau persetujuan laporan keuangan perusahaan kan kayak gitu, atau kalau enggak di sini perusahaannya tersebut bakalan menunjuk kantor akuntan publik. Nah, gunanya apa sih kantor akuntan publik? Nah, di sini itu biasanya itu tugasnya itu kantor akuntan publik itu melakukan review dari kinerja keuangan perusahaan atau laporan keuangan buat perusahaan, apakah sudah wajar atau belum, apakah sudah sesuai belum dengan standar akuntansi yang berlaku umum kayak gitu. Atau di sini pada agenda selanjutnya di sini perusahaan itu bisa saja untuk menentukan honor, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris ataupun Dewan Direksi, seperti itu. Nah, jadi istilahnya di sini setiap Dewan Direksi atau Dewan Komisaris yang akan menjalani suatu kegiatan usaha operasional perusahaan, di sini gajinya itu ditentukan pada saat RUPS ini ya teman-teman, kayak gitu. Kalau kalian penasaran pengen mengetahui besaran berapa sih kisaran gaji dari Dewan Komisaris atau Dewan Direksi, mungkin kalian bisa mencari di laporan tahunan perusahaan. Yang pasti nanti kalian pasti bakalan cukup kaget untuk income-nya itu, gajinya itu berapa. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai dividen per share. Baik, apa sih dividen per share itu? Jadi dividen per share adalah besaran berapa sih dividen yang dibagikan perusahaan terhadap seluruh jumlah laba yang dihasilkan perusahaan, kayak gitu. Berapa sih persentasenya, kayak gitu istilahnya. Dibagikan terhadap seluruh share outstanding perusahaan, seperti itu. Istilahnya kan tadi kan sudah ditentukan besaran dividennya, sebagai contoh kan kayak untuk yang perusahaan tadi, ini untuk perusahaan Metropolitan Land itu dividen yang dibagikan itu sebesar ini tadi 54 miliar sekian, 54,427 sekian. Nah, terus habis itu dibagi dengan seluruh jumlah lembar saham beredar yang dimiliki perusahaan, kayak gitu istilahnya teman-teman. Nah, rumusnya sama ya seperti ini tadi, untuk besaran dividen itu berapa dibagi sama share outstanding atau jumlah lembar saham yang beredar perusahaan. Oke, mungkin kita langsung contoh aja untuk perusahaan dari Metropolitan Land ini. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di aplikasi RTI Bisnis, terus habis itu klik di bagian profile. Nah, nanti setelah kalian klik di bagian profile, nah di sini kalian bisa melihat kayak gitu berapa sih jumlah seluruh share outstanding atau jumlah seluruh lembar saham yang beredar perusahaan. Nah, kebetulan di sini jumlah seluruh share outstanding perusahaan itu sebesar 755 sekian ini ya, teman-teman. Nah, berarti nanti kita masukkan saja ya di kalkulator, itu sebesar 7655.126.130 ini. Nah, teman-teman, setelah saya masukin, didapat hasilnya, oh ternyata dividen yang dibagikan perusahaan itu sebesar Rp7,11 per lembar saham. Nah, nilai ini pasti bakalan sama ya, seperti tadi yang kita bisa lihat di aplikasi RTI Bisnis, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat, terus habis itu di bagian Corporate Action. Nah, di bagian Corporate Action, nah ini kita bisa lihat ya, untuk jumlah
dividen dibagikan itu di bagian price itu sebesar Rp7,11 per lembar saham. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai rasio dividen yield. Apa sih rasio dividen yield itu? Jadi baik kayak gini teman-teman. Rasio dividen yield merupakan rasio yang memproyeksikan atau membandingkan antara jumlah dividen yang dibagikan atau dividen per share atau jumlah dividen per lembar saham yang dibagikan terhadap harga saham yang dimiliki oleh investor. Seperti itu. Jadi maksudnya di sini dividennya itu berapa dibagi sama harga saham pada saat investor tersebut membeli saham perusahaan tersebut. Baik, jadi untuk dividen yield di sini usahakan untuk dividen yield itu lebih baik itu nilainya di atas dari 3%. Kenapa? Karena di sini itu semakin tinggi dari rasio dividen yield menandakan bahwa dividen yang kalian dapatkan itu bakalan semakin besar kayak gitu istilahnya. Atau satu itu, kedua di sini saham yang kalian beli di sini itu asumsinya benar-benar murah sekali seperti itu teman-teman kan gitu istilahnya. Terus habis itu usahakan di sini kenapa lebih dari 3% ya diasumsikan di sini nilai dari investasi kalian juga di sini harus melebihi dari tingkat imbal hasil dari deposito ataupun ya tabungan kayak gitu kan. Kenapa kalau misalkan di sini harus melebihi dari tingkat deposito ataupun tabungan? Karena di sini diasumsikan kalau misalkan kalian investasi di saham kalau nilainya sama dengan deposito ya berarti ya istilahnya ya ngapain istilahnya kamu investasi di saham istilahnya ya menanggung resiko yang istilahnya cukup agak lebih tinggi. Lebih baik kalau misalkan nilainya sama ya mendingan letakkan saja dalam bentuk deposito. Seperti itu teman-teman semuanya. Sama ya seperti tadi saya jelasin, untuk dividen yield yang tinggi itu menandakan dividen yang dibagikan perusahaan ini juga cukup besar, sedangkan harga saham yang dibeli investor itu cukup rendah. Kayak gitu istilahnya. Dan di sini kalau misalkan dividennya cukup besar, terus habis itu bakalan investor itu mendapatkan dividennya itu lebih tinggi atas investasinya jika dibandingkan dengan dividen yang yieldnya rendah pada perusahaan yang lain. Seperti itu. Nah, bagaimana sih cara untuk merumuskan dividen yield? Gampang. Cara rumusnya seperti kayak tadi yang saya jelasin ya. Nilai dari dividen per share perusahaan itu tadi berapa dibagi sama market price atau harga sahamnya. Nah, mungkin saya langsung ngasih contoh ya, salah satunya sama seperti tadi untuk perusahaan Metropolitan Land, sama seperti pembahasan sebelumnya. Di sini tadi kan kita bisa lihat ya, untuk dividen per share-nya untuk Metropolitan Land itu sebesar Rp7,11 per lembar saham. Oke, di sini kita bisa lihat ya, untuk di bagian corporate action, untuk dividennya itu sebesar Rp7,11 per lembar saham. Nah, berarti nanti dari total nilai dividennya ini dibagi dengan harga sahamnya. Nah, bagaimana sih cara mencari harga sahamnya? Gampang, teman-teman. Nah, nanti kalian tinggal mencari di sini untuk dividennya itu dibagi pada tanggal berapa. Nah, kebetulan di sini kan kita bisa lihat untuk tanggal pemdate-nya itu pada tanggal 22 Juni tahun 2021. Nah, berarti nanti tinggal kita cari ya, teman-teman, kayak gitu istilahnya. Pada tanggal 22 Juni di sini itu dividennya harga sahamnya itu berapa gitu 22 Juni tahun 2021. Oke, saya mencari untuk Metropolitan Land ya. Sebentar. Nah, kalian bisa mencari di website duniainvestasi.com. Terus habis itu kalian setelah muncul tampilan screen-nya, terus habis itu nanti di bagian kode saham, di sini kalian cari kode saham perusahaannya. Misalkan di sini saya pengen cari kode saham Medland, tinggal masukkan kode sahamnya MTLA, seperti itu. Setelah kalian klik kode sahamnya, di sini klik historical, terus habis itu setelah diklik historical, nah di sini kita sesuaikan, tadi kan kita pengen mencari itu untuk harga saham perusahaan Medland pada tanggal 22 Juni ini ya, teman-teman, tahun 2021. Nah, berarti nanti di sini kita mencari tanggal 22 Juni tahun 2021. Tinggal kita sesuaikan bulannya bulan Juni tahun 2021. Kalau misalkan cari 2020, ya tinggal sesuaikan tahunnya teman-teman. Terus habis itu kalian klik go. Nah, setelah kalian klik go, terus nanti kalian cek kembali tanggal 22 Juni, itu di sini harga sahamnya itu kalian cari di bagian harga close ya, kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat tanggal 22 Juni, untuk harga sahamnya di close-nya itu di harga Rp426 ini. Nah, berarti nanti di sini saya tinggal masukkan aja ya teman-teman, kayak gitu istilahnya untuk harga sahamnya itu di harga 426. Berarti simpel aja teman-teman ya. Berarti nanti di sini kan tadi untuk rumusnya itu untuk dividen yield itu kan tadi dari total dividen Rp7,11.
7,11 rupiah. Terus habis itu dibagi sama harga sahamnya sebesar 426. Terus habis itu dikali 100. Nah, dapatkan hasilnya itu dividen yield-nya sebesar 1,666 atau dijadikan dua angka di belakang koma ya, jadi 1,67%. Nah, berarti kan jika diasumsikan di sini kan usahakan harus mencari dividen di atas dari 3%. Nah, berarti di sini tuh saham Metropolitan Land itu tidak termasuk kriteria ya untuk harga sahamnya saat ini. Di sini berarti itu masih termasuk tergolong cukup mahal ya teman-teman. Beli di harga 426 kayak gitu. Angka lebih baiknya mungkin kalian bisa membeli kembali lagi di harga yang lebih rendah sehingga nanti otomatis harga dividennya di sini harga rasio dari dividen yield-nya itu bakalan lebih besar seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan kita asumsikan beli sahamnya itu di harga 320. Nah, ini juga masih belum termasuk 3% ya teman-teman, berarti harus di harga sekitaran 225. Nah, baru mendapatkan dividen sebesar 3,16% seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin saya mencari perusahaan lainnya ya dengan rasio dividen yield-nya cukup besar. Saya mengambil contoh misalkan perusahaan salah satunya bergerak di sektor tambang dengan kode saham BSSR atau Bara Multi Sukses Sarana. Dia bergerak di sektor tambang batu bara, produksinya di sini berada di wilayah Kalimantan, sekitaran di Kalimantan Timur sama Kalimantan Selatan. Di sini kita bisa lihat untuk dividen yang dibagikan di sini itu setahun sekali ya, atau bisa kita bilang ini berarti dividennya itu langsung dividen final. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk besaran dividen yang dibagikan perusahaan di tahun 2021 ini untuk tahun buku tahun sebelumnya, tahun 2020 di sini itu sebesar 222 rupiah, 77. Nah, kita masukkan saja berarti nanti 222 rupiah, 77 dibagi sama harga sahamnya. Nah, harga sahamnya berapa sih? Nah, di sini kita bisa lihat di tanggal cum date-nya. Tanggal cum date-nya itu tanggal 20 Mei tahun 2021. Nah, berarti nanti di sini kalian bisa cari tanggal dividennya itu di tanggal 20 Mei tahun 2021. Seperti itu, teman-teman. Nah, yaudah berarti nanti tinggal kalian cari tanggal 22 Mei tahun 2021 untuk kode saham BSSR. Oke, kita ganti lagi kode sahamnya BSSR. Terus habis itu historical. Terus habis itu sesuaikan kembali lagi bulannya, seperti itu. Ganti bulannya ke bulan Mei. Karena tadi di sini tanggal cum date-nya bulan Mei tahun 2021. Terus habis itu kalian klik go. Nah, setelah kalian klik go, tadi kan di sini pada tanggal 20 Mei ya, tanggal pembagian dividennya di sini tanggal 20 Mei tahun 2021. Nah, berarti di sini kita bisa lihat ya teman-teman, tanggal 20 Mei tahun 2021 di sini itu untuk saham kode BSSR di sini itu diperdagangkan di harga Rp2.440 per lembar saham. Nah, berarti nanti tinggal kita masukkan saja ke dalam kalkulator 2.440. 2.440. Nah, didapatkan hasil dividen yield-nya itu sebesar kali 100%. Mendapatkan hasilnya sebesar 9,12%. Nah, ini berarti termasuk cukup bagus ya teman-teman. Berarti rasio dividennya di sini cukup besar jika dibandingkan dengan harga sahamnya. Berarti di sini harga sahamnya saat kita beli itu termasuk murah dan rasio dividennya ini cukup besar, berarti menandakan bahwa dividen yang dibagikan perusahaan cukup besar, mengalahkan dari imbal hasil deposito apabila kita menabung di bank, seperti itu istilahnya. Nah, berarti di sini kita bisa lihat juga ya teman-teman, di sini untuk dari historikalnya kita bisa lihat nih pada awal Mei di sini harga saham perusahaan itu sebelum membagikan dividen kan di sini kita bisa lihat tadi pembagian dividen itu sekitaran tanggal 20 Mei. Nah, biasanya di sini itu pada saat menjelang pembagian dividen harga saham perusahaan itu bakalan cenderung melonjak cukup tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat tanggal 20 Mei pembagian dividen, namun pada awal Mei harga sahamnya masih bergerak di kisaran Rp1.500. Nah, biasanya sama seperti tadi, kalau misalkan perusahaan di sini akan membagikan dividen, cenderung menjelang harga pembagian dividen itu cenderung bergerak naik cukup tinggi. Namun
jauh-jauh hari sebelum pembagian dividen harga sahamnya itu masih cenderung ya stagnan seperti itu. Nah, ini untuk yang bulan Mei. Kita bisa cek kembali lagi ya teman-teman untuk bulan April. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bulan April juga harga sahamnya itu cenderung bergerak di kisaran Rp1.500. Nah, kalau misalkan kalian mau membeli saham yang ingin membagikan dividen tersebut seperti itu, alangkah baiknya coba usahakan kalian membeli sebelumnya itu sekitaran 3 atau 4 minggu sebelum saham tersebut membagikan dividen. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah sedikit membahas ya mengenai dividen yield. Jadi dividen yield itu merupakan tolak ukur, salah satu dari tolak ukur dalam menganalisis kinerja perusahaan kayak gitu. Semakin tinggi dari rasio dividen yield, maka menandakan bahwa kita bakalan membeli saham perusahaan atau mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut itu cukup stabil menghasilkan laba bersih. Namun harga sahamnya itu cukup murah seperti itu. Dan usahakan di sini untuk rasio dividen yield-nya itu minimal harus 3%. Kenapa? Karena di sini itu istilahnya semakin besar dari rasio dividen yield berarti menandakan bahwa investasi kita itu cukup lebih besar imbal hasilnya jika dibandingkan dengan investasi pada instrumen investasi yang lain. Contohnya seperti misalkan kayak deposito, kan kayak kita ataupun tabungan. Nah, kalau misalkan lebih dari besaran persentase imbal hasil deposito kan berarti menandakan bahwa kita cukup tinggi dan mampu mengalahkan imbal hasil dari deposito. Nah, kalau misalkan di bawah dari deposito ya alangkah lebih baiknya kenapa kita investasi di saham, lebih baik kita investasi saja di dalam bentuk deposito karena di sini ya imbal hasilnya ya sudah cukup pasti kayak gitu. Ibaratnya kita tanpa harus menanggung resiko yang harus dialami karena fluktuasi harga seperti itu teman-teman. Nah, caranya bagaimana sih untuk mencari dividen yield? Sama seperti tadi, besaran dari dividen per share-nya itu berapa? Kayak gitu dibagi dengan harga saham pada saat investor membeli saham perusahaan tersebut itu di harga berapa, seperti itu. Nah, usahakan di sini untuk nilai dividen yield-nya itu harus lebih besar dari 3%. Oke, kesimpulannya untuk perkuliahan kita hari ini, usahakan pertama mencari, kalau misalkan kalian investasi di sini untuk dari segi rasio dividen, usahakan dividennya di sini, dividen yield-nya harus lebih besar dari 3, sehingga kita meminimalisir resiko dari investasi. Kalau misalkan lebih rendah dari 3, lebih baiknya kita menggunakan instrumen investasi yang lain. Yang kedua, di sini pastikan kembali lagi berapa besaran dividen per share yang dibagikan perusahaan setelah diumumkan hasil dari rapat umum pemegang saham. Semakin besar dari dividen per share perusahaan, maka menandakan bahwa dividen yang dibagikan kepada para investor itu semakin besar. Seperti itu teman-teman. Atau mungkin bisa jadi aja perusahaan tersebut tidak membagikan dividen. Namun usahakan di sini kalau misalkan perusahaan yang tidak membagikan dividen, usahakan perusahaan tersebut harga sahamnya harus cenderung naik terus di masa mendatang. Sehingga walaupun kita tidak bisa mengetahui nilai dari dividen yield, tetapi kita bisa mendapatkan dari nilai dari capital gain perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, bisa saja perusahaan tersebut tidak membagikan dividen, di sini bukan berdampak buruk ya perusahaan tidak membagikan dividen, namun di sini itu bisa jadi saja perusahaan tersebut ini digunakan di laba yang dihasilkan di tahun sebelumnya untuk ekspansi usaha, atau bisa jadi aja perusahaan di sini tidak membagikan dividen di sini karena di sini itu perusahaan mengalami kerugian. Nah, ini yang cukup harus dihindari ya apabila perusahaan tersebut di sini tidak membagikan dividen karena mengalami kerugian di tahun sebelumnya tidak menghasilkan laba. Nah, ini yang harus kita hindari perusahaan seperti itu. Oke teman-teman semuanya, demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat beraktivitas kembali. Semangat selalu. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juli 1994, Ramayana Lestari Sentosa resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Kala itu Ramayana menawarkan 80 juta saham baru dengan harga penawaran Rp3.200 per lembar saham dengan perolehan dana Rp256 miliar. Sementara saat ini kapitalisasi pasar saham Ramayana di Bursa Efek Indonesia mendekati angka 10 triliun rupiah. Julukan operator department store terbesar sepertinya bukan hanya isapan jempol belaka. Sejak didirikan pada tahun 1978 atau lebih dari 4 dekade lalu, Ramayana sudah memiliki 119 toko di 54 kota besar seluruh Indonesia dengan jumlah pegawai lebih dari 9.000 orang. Bermula dari sebuah toko kecil dengan nama Busana Ramayana di Jalan Sabang, Jakarta, Ramayana terus mengembangkan sayapnya. Generasi pertama keluarga Tumewu, yakni Paulus Tumewu, adalah orang di balik berdirinya Ramayana. Fokus pada pasar kelas menengah ke bawah di Jakarta dan Bandung, Ramayana mulai menjamur sebagai salah satu peritel fashion besar. Di tahun 1985, Ramayana mulai menjamah pasar luar Jawa dengan mengoperasikan lebih dari 13 outlet dengan jumlah pekerja sebanyak 2.500 pegawai. Ramayana pun cukup teruji setelah berhasil melewati masa krisis di tahun 1998, bahkan disrupsi penjualan secara online pun bisa dilalui Ramayana. Pada 2017, Ramayana menemukan sebuah momen kebangkitan unik seiring dengan viralnya video Ramayana di jejaring sosial dengan tagar "Keren Hak Segala Bangsa". Saat ini Ramayana masih tercatat sebagai 5 besar emiten yang bermain di industri retail. Bersaing dengan sejumlah nama besar seperti Matahari Department Store, Mitra Adi Perkasa, Sumber Alvaria Trijaya, dan Indo Retail Makmur Internasional. Dengan bonus demografi yang dimiliki Indonesia, sektor retail tanah air diproyeksi masih akan terus bertumbuh. Asosiasi Retail memprediksi industri retail modern di tahun 2019 akan tumbuh 10% menjadi 256 triliun rupiah. Layaknya sebuah industri retail pun harus mengabsorpsi perilaku gaya hidup yang selama ini dianggap milik kaum milenial.